Hai, kembali lagi bersama saya, Modista Kencana Adi dengan NIM D1A 021212. Hari ini saya akan membahas mengenai perbedaan kedudukan sekretaris desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta implikasinya terhadap pemerintahan desa. Pertama, saya akan membahas mengenai kedudukan sekretaris desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat dua undang-undang terdahulu yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, undang-undang tersebut menggabungkan pengaturan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ke dalam satu bingkai undang-undang. Padahal, antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai desa hanya dituangkan dalam pasal 200 sampai dengan pasal 216. Di dalam pasal 202 disebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang menjadi perhatian terkait pengaturan desa di dalam undang-undang ini adalah substansi pasal 202 ayat 3 yang menyatakan bahwa sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dari pengaturan terkait pemerintahan desa sebelumnya, tidak pernah terdapat substansi pengaturan yang mensyaratkan bahwa di dalam pemerintahan desa diisi dari unsur pegawai negeri, terlebih untuk sekretaris desa yang merupakan perangkat desa dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Definisi pegawai negeri sipil di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dijelaskan bahwa kedudukan pegawai negeri sipil adalah sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Kedudukan sekretaris desa sebagai pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara akan memungkinkan terjadinya disharmonisasi hubungan antara sekretaris desa dengan kepala desa. Sebab, dilihat dari pengangkatannya, kepala desa diangkat dari hasil pemilihan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pertanggungjawabannya adalah terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Sedangkan, sekretaris desa diangkat oleh pemerintah daerah, sehingga lazimnya pertanggungjawabannya adalah bukan terhadap kepala desa. Kedua, kedudukan sekretaris desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jika melihat peraturan terkait sekretaris desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini memberikan ketentuan yang berbeda. Ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini tidak mensyaratkan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil. Artinya, sekretaris desa diposisikan kembali sebagai bagian dari perangkat desa sebagaimana perangkat desa yang lain, yang kewenangan pengangkatannya ada pada kepala desa. Jika pengangkatan sekretaris desa dikembalikan sebagaimana pengangkatan perangkat desa yang lainnya, maka tidak lagi terdapat pertanggungjawaban ganda yang harus dijalankan oleh sekretaris desa sebagaimana sebelumnya, yakni sekretaris desa harus bertanggung jawab kepada kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan kepada pejabat daerah yang mengangkatnya, dalam hal ini yaitu bupati atau wali kota. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap pemerintahan desa? Perubahan kedudukan sekretaris desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi tersendiri. Bagi desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan dikarenakan ketentuan pengisian sekretaris desa dari pegawai negeri sipil, maka desa-desa tersebut menyambut baik perubahan ketentuan pengisian sekretaris desa. Namun, ketentuan tersebut belum membawa implikasi yang besar, sebab belum terdapat peraturan daerah sebagai aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye.